Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang konseling Gestalt. Ikuti kami terus ya. A. Konsep dasar konseling Gestalt. Pendekatan konseling Gestalt berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ-organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Jadi, hakikat manusia menurut pendekatan konseling ini adalah yang pertama, tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Yang kedua, merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungannya. Yang ketiga, aktor bukan reaktor. Yang keempat, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Yang kelima, dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Yang terakhir, 6, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. B. Asumsi tingkah laku bermasalah. Individu bermasalah karena terjadi pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Top dog adalah kekuatan yang mengharuskan menurut mengancam, underdog adalah keadaan defensif, membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, dan ingin dimaklumi. Perkembangan yang terganggu adalah tidak terjadi keseimbangan antara apa-apa yang harus self-image dan apa-apa yang diinginkan atau safe. Yang pertama, terjadi pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis. Kedua, ketidakmampuan individu mengekspresikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Ketiga, mengalami gap atau kesenjangan sekarang dan akan datang. Empat, melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Spektrum tingkah laku bermasalah pada individu meliputi 1. Kepribadian kaku. Kedua, tidak mau bebas bertanggung jawab, ingin tetap tergantung. 3. Menolak hubungan dengan lingkungan. Keempat, memelihara introsinis. Kelima, menolak kebutuhan diri sendiri. Yang keenam, melihat diri sendiri dalam kontentum bintang putih. Tujuan konseling Gestalt. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain, menjadi percaya pada diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Secara lebih spesifik, tujuan konseling Gestalt adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Yang kedua, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri atau to be true to himself. Yang keempat, meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah atau unfaced business yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Deskripsi proses konseling Gestalt. Fokus utama konseling Gestalt adalah teknik bagaimana keadaan klien sekarang, serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong klien untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya, serta mau mencoba menghadapinya. Dalam hal ini, perlu diarahkan agar klien mau belajar menggunakan perasaannya secara penuh. Untuk itu, klien bisa diajak untuk memilih 2 alternatif, ia menolak kenyataan yang ada pada dirinya, atau membuka diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang.
Selanjutnya adalah deskripsi fase-fase proses konseling Gestalt. Fase pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada klien. Fase kedua, konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Ada dua hal yang dilakukan konselor dalam fase ini, yaitu satu, mengembangkan motivasi klien. Dalam hal ini, klien diberi kesempatan untuk menyadari ketidaksenangannya atau ketidakpuasannya, dan selanjutnya adalah membangkitkan dan mengembangkan otonomi klien dan menekankan kepada klien bahwa klien boleh menolak saran-saran konselor asal dapat mengemukakan alasan-alasan secara bertanggung. Fase ketiga, konselor mendorong klien untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini. Klien diberi kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan dan perbuatan pada masa lalu dalam situasi di sini dan saat ini. Fase keempat, setelah klien memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang pikiran, perasaan dan tingkah lakunya, konselor mengantarkan klien memasuki fase akhir konseling. Teknik-teknik konseling Gestalt. Yang pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Misalnya, A. Kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak. B. Kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh. C. Kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh. Yang D. Kecenderungan otonom lawan kecenderungan tergantung. E. Kecenderungan kuat atau tegar lawan kecenderungan lemah. Yang kedua, latihan saya bertanggung jawab merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Yang ketiga, bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Yang keempat, teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Yang kelima, tetap dengan perasaan. Teknik dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Terima kasih, support kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.